Pagi ini, siang ini saudara, saya ingin berbicara tentang satu hal ini. Sebagaimana juga tahun ini saudara, kita akan moving forward. Karena ini ada kaitannya dengan juga judul yang kita ambil di dalam minggu ini. Ya, saudara, dikatakan moving forward from the new birth to the new creation in Christ. Ini yang Tuhan ingin kerjakan saudara di dalam kehidupan kita. Bahwa juga saudara, kekristenan itu bukan event atau peristiwa saja. Tapi kekristenan adalah suatu perjalanan. Coba katakan sama-sama saya, perjalanan. Ya, jadi jangan meneng wae, semua mesti berjalan. Saudara jangan ngomel sama Tuhan kalau saudara tertinggal. Karena kita mesti berjalan. Sama sebagaimana juga bangsa Israel, waktu mereka juga keluar dari Mesir. Mereka mesti ada perjalanan. Dan saudara mesti berjalan kepada juga apa? Kepada juga tanah perjanjian. Dan kita tahu sekarang perjalanan kita juga ada sedang menuju ini. Yang dikatakan dari the new birth to the new creation in Christ. Bagaimana saudara kita mesti moving forward. Kalau saudara tidak berjalan maka saudara akan tertinggal. Haleluya. Dengar baik-baik ini ya. Oleh karena itu saudara, itu tergantung daripada pilihan saudara. Itu tergantung dari pilihan saudara. Dan saya mau supaya saudara, kita semua, siapa di sini yang tidak senang untuk maju, betul? Semua kita mau maju, mau lebih baik, ya. Dan ini juga pilihan, saudara, untuk bergerak maju, untuk berjalan maju, itu adalah pilihan. Ya, coba bilang kanan kiri, pilihanmu jangan sampai salah. Ya, jangan berhenti di sini, jangan cukup puas, tapi ada sesuatu yang Tuhan sedang sediakan di masa depan kita. Ya, jangan saudara juga selalu hidup di masa lalu saudara. Ada sesuatu yang di masa depan. Saudara mesti melihat Tuhan di masa depanmu. Baru engkau bisa menuju ke sana. Dan kita tahu sebagaimana juga rencana Tuhan. Ini dimulai dari apa saudara? Yohanes pasal ketiga ayat yang kelima keenam. Dikatakan begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, syaratnya kenapa kita mesti lahir baru? Ya saudara, ini yang Tuhan maksud. Karena tidak akan bisa saudara untuk kita juga masuk dalam kerajaan Allah kalau kita ini masih hidup di dalam daging kita. Haleluya. Ya, ayat yang 6 berkata begini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh, itu adalah roh. Dan saya percaya saudara, sejak dosa masuk memang dosa adanya di dalam kedagingan kita. Dan saat ini saudara, mari kita bukan saja juga cukup, coba katakan, kita tidak cukup lahir baru. Nah, tapi mesti berikutnya. Coba, Galatia pasal 5, 25 berkata begini. Saudara, kita mesti terus berlanjut ini. Ya. Slide berikut. Ya. Ini mesti dilanjutkan untuk kita berjalan sekarang. Makanya ini moving forward. Kita mesti berjalan maju. Dan saya percaya nanti di ujung Desember ini, saudara akan bisa membedakan satu perubahan antara dari Januari sampai juga Desember. Karena saudara sedang berjalan maju menuju masa depan yang cerah. Masa depan yang lebih baik. Sama sebagaimana juga yang kita inginkan. Ini yang Tuhan minta. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, kita belajar semua kita ini. Lewat komunitas yang ada. Untuk kita juga berjalan bersama di dalam pimpinan Roh Kudus. Bukan berjalan dengan kekuatan kita. Bukan berjalan dengan pikiran kita. Cara kita, tapi kita mau berjalan sebagaimana juga apa yang menjadi pimpinan roh. Nah, saya percaya saudara, Tuhan sedang mengerjakan ini di dalam gereja di tempat ini. Ada amin? Ada amin? Saudara, ini kita semua yang sedang dibangun itu adalah manusia roh kita ini loh. Karena memang daging ini saudara adalah tempat di mana kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Daging ini adalah tempat untuk kita menundukkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Coba
Slide berikutnya lagi. Karena memang saudara, ini cara yang Tuhan beri kepada kita. Untuk kita terus berubah. Dari manusia kita yang lama dulu katanya. Ya, kita menuju kepada manusia baru kita. Jelas ya? Ini nih moving forward, ini jalannya. Saudara, itu yang saya bilang, setiap bulan, setiap saat, setiap hari, setiap minggu, saudara terus mesti moving forward, mesti terus bergerak dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya ada janji Tuhan, ada tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Bagian saudara adalah belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus ini. Ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu. Ini ada bagian masa lalu kita. Harus menanggalkan katanya manusia lama yang menemui kebinasaan. Haleluya, itu dulu saudara. Oleh nafsunya yang menyesatkan. Belajar untuk mematikan kedagingan kita. Berikutnya. Dikatakan apa? Supaya katanya kamu dibaharui di dalam apa? Roh pikiran. Coba. Yang diubahkan, yang dirubah, saudara, itu adalah roh pikiran. Coba katakan ini, roh pikiran. Nangkap ya? Nangkap ya? Saudara dengar firman Tuhan, yang dirubah itu yang mana? Roh pikiran kita loh. Kalau roh pikiran saudara ini berubah, seluruh unsur di dalam juga tubuh kita ini berubah. Menuju yang baik. Ya, haleluya. Dan mengenakan, nah ini, makanya saudara setiap saat itu adalah pilihan. Saudara mesti pilih mau kembali kepada manusia lama atau kembali atau saudara maju ke depan untuk meninggalkan manusia lamamu untuk mengenakan manusia yang baru. Haleluya. Haleluya. Nah, dalam hal ini Roh Kudus berperan dalam hal ini. Ya. Ya, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam garis bawah apa? Kebenaran, bicara tentang firman Tuhan, dan apa? Kekudusan yang sesungguhnya. Yang adalah di dalam firman itu, yang adalah Allah itu, yang adalah yang kudus itu. Maka ini yang memampukan saudara untuk saudara juga bisa hidup kudus. Nangkep ya? Ini bukan apa ya orang bilang. Melakukan hal-hal itu cuman ritual. Nah, kita nggak mau. Tuhan akan memimpin kita ke sana. Haleluya. Ya, slide berikutnya lagi. Ya. Untuk menuju kemana? Nah, ini tujuan kita. Ini goal kita semua. Ya, menjadi apa? Segambar dengan Kristus. Saudara, tadi kita sudah makan, kita juga sudah minum, dan saudara juga kita mesti menemukan di dalam juga tubuh ini saudara. Apa yang menjadi juga yang Tuhan ingin rencanakan. Apakah engkau sudah menjadi tangan, saudara sudah menjadi kaki, saudara sudah menjadi jantung, saudara sudah menjadi juga bagian kepala. Saudara, di mana saudara diletakkan? Nah, saudara mesti menemukannya ini di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya, makanya ada karunia-karunia saudara. Ya, ada karunia motivasi. Itu adalah sesuatu yang dari sejak lahir saudara sudah ada. Ya, ada karunia motivasi. Ada orang yang senang melayani, senang memimpin. Ini dipakai saudara. Saudara mesti mencapai itu. Makanya kalau saudara juga di dalam komunitas, jangan ragu-ragu saudara. Ayo, serahkan dirimu. Serahkan, datang kepada juga pemimpin komunitasmu. Untuk juga katakan, Pak, boleh gak? Saya punya kasih karunia nih buat hal ini. Ya, kalau saudara juga senang mengajar, ajarlah saudara orang lain. Haleluya. Haleluya. Ya, yang senang melayani, melayanilah. Haleluya. Ya, dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan percayakan bahwa juga kita juga bisa dipakai. Kalau saudara sudah setia dengan talenta apa yang ada di dalam juga dirimu. Tuhan mau pakai sekarang yang supra alami. Karena masalahnya saudara, kenapa kita butuh Roh Kudus? Ya, karena di dalam kehidupan kita ini ada unsur yang tidak kelihatan ini. Nah, supaya saudara juga bisa menang, saudara mesti penuh dengan Roh Kudus. Ada amin? 9 karunia itu disediakan buat saudara. Ya, ini dahsyat ini. Yang namanya menjadi serupa dengan Kristus. Itu saudara, lewat kuasa Roh Kudus. Kalau saudara sudah setia ini,
Saudara nanti akan masuk kepada 5 jawatan itu. Dan saya percaya saudara, di tengah-tengah kita ini Tuhan lagi cari orang-orang ini. Karena saudara kalau kita juga sudah berkontribusi dengan juga menjadi serupa dengan Kristus. Tidak bisa sendirian doang, one man show doang. Makanya juga kita tidak membangun hal itu di alam. Tapi kita ingin membangun tubuhnya. Ada amin. Kenapa juga penatua kita banyak? Ya, saudara karena masing-masing kita ini punya urapannya. Ya, makanya juga saudara kalau ini sekali lagi kalau saudara juga yang usaha segala macam ya urapannya ini di Pak Hengki. Ya, jadi saudara dekat-dekat aja. Pak Indra juga tuh. Ya, mereka memang ini penatua-penatua yang saat ini saudara dipercayakan dalam juga untuk mengusahakan beberapa perusahaan. Ya, ada kasih karunia. Saya masih ingat saudara, bagaimana Pak Indra juga, itu juga dulu sempat waktu juga dia mulai saudara itu berdarah-darah juga saudara. Ya saya juga tahu Pak Hengki, saudara lihatnya hari ini. Ya kemarin-kemarin saudara mulainya juga dari stang lurus saudara, belum yang bulat. Haleluya. Begitu ya Pak Hengki. Ya. Nah saudara jangan lihat yang sekarang, ada proses. Tapi itu baik saudara buat kita. Kalau saya memang juga ini kejadian hamba Tuhannya saudara. Ya. Tapi Tuhan memakai kita semua. Bung Eli juga. Ya, ada kasih karunia. Ya, dari dulu saudara, dia ini mulainya dari kesetiaan saudara. Ya, Bang Eli katakan dulu pernah jadi security saudara juga. Ya, tapi hari ini saya percaya Tuhan bisa mengubah hidup kita. Jelas ya? Kemana? Menjadi seperti Kristus. Lewat apa? Karunia motivasi. Karunia Roh Kudus. Dan kalau saudara setia, saudara akan masuk kepada juga yang 5 jawatan ini. Kerasulan, kenabian. Ya, saudara yang entrepreneur ini kerasulannya kuat. Saudara juga ada yang senang mengajar guru. Nah, untuk mencapai itu saudara. Jadi jelas ya, Roma 8:29 apa katanya? Coba kita baca sama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Dari semula loh. Jadi Tuhan dari sejak saudara lahir, Tuhan sudah tahu mau jadi apa buat tiap-tiap saudara. Haleluya. Saya semangat ini. Makanya juga saudara, temukan masa depanmu itu di dalam Kristus. Saudara mesti lihat Tuhan di masa depanmu. Jangan saudara lihat hantu di depan masa depanmu. Saudara mesti lihat Tuhan di masa depanmu. Haleluya. Ada amin? Jangan salah lihat ya. Ya, jangan kayak Petrus. Memang orang kalau lagi ketakutan saudara, lihat aja bisa salah. Ya, jadi coba bilang kanan kiri, jangan takut makanya. Ya, tetap percaya di dalam Tuhan. Ya, di dalam kasih-Nya tidak ada ketakutan. Haleluya. Ya, yang juga menentukannya katanya dari semula serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu apa? Menjadi sulung di antara banyak saudara. Nah, bagaimana kita mencapai itu? Ini penting. Jadi saudara sudah jelas ya. Masa depan kita di mana? Di dalam Kristus. Semua orang harus berkontribusi. Waduh saudara. Saya itu lagi melihat Tahan Nasional loh. Yang seberang itu loh. Saya bilang Tuhan Yesus. Saya boleh gak minta ini? Ya. Karena saya kepengen sekali ini. Ya. Saya gak tahu nih. Biar saudara-saudara juga dengar gitu loh maksud saya. Ya, setiap kali saya mau ke WC ke sebelah sana, saya menghadap ke sana. Kan harus menghadap ke sana, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya minta ini aja. Ya, bukan apa lah, saudara. Kita kepengen ini anak-anak muda, pelayanan generasi bisa ada di sana. Ya, satu gedung ini mungkin juga nanti kita rombaklah fungsinya buat apa gitu loh. Tapi saya melihat ke sana, saya bilang, Tuhan, kita mau menyelamatkan generasi ini. Tuhan, saya mau minta ini, ya. Supaya juga saudara-saudara di sini yang punya pengusaha atau apa saja yang digerakkan Tuhan. Ayo doa nih. Kalau yang sepakat ayo kita doa. Sehati kita doa. Tidak ada perkara yang mustahil. Ya, dia pernah offer saudara. Berapa? 150? Ya, lupa lah saya saudara. Tapi buat saya gini loh. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, murah. Kalau kita tidak bisa beli. Itu namanya bukan mujizat.
mahal, tapi kita bisa beli. Itu baru mujizat. Loh, beri tepuk tangan dong, jangan separuh-separuh gitu. Ya, oke? Nah, lihat ya, kita punya tanda perjanjian. Itu gedung, saudara ya. Saudara lihat, tiap hari saudara lihat, ngomongin, katakan itu. Supaya saudara bisa miliki. Ya, karena memang juga susah juga mau dijual situ. Sebab sebelahnya itu rumah mati, saudara. Ya, jadi orang-orang keturunan takut juga ya. Takut pindah maksudnya gitu loh, saudara. Haleluya. Tapi saya tahu kita sudah menang. Dan Tuhan sudah memberikan hidup kita ini. Tuhan akan pakai kita. Nah, bagaimana kita mencapai ini, saudara? Ini penting. Ini penting. Yosua 1:8 mengatakan begini. Janganlah engkau lupa, katanya apa? Memperkatakan. Ya. Kitab Taurat ini. Ya, tapi katanya apa? Tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan di dalamnya. Sebab dengan demikian, sekali lagi, perjalananmu, garis bawah ya. Perjalananmu apa? Akan berhasil dan engkau akan lewat ayat ini. Saudara, kita tahu bahwa perjalanan kita bukan menuju kepada keberhasilan, enggak. Dalam perjalanan kita menuju keserupaan kita dengan Kristus, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Ada amin ya? Jadi jelas ya? Bukan berhasilnya yang kita mesti tujukan. Kita mesti ngerti dulu masa depan kita ini apa. Dan Tuhan akan juga membuat kita berhasil dan beruntung kesananya. Ya, ini penting. Tadi sudah dibilang, bagaimana caranya? Jangan lupa untuk memperkatakan firman Tuhan. Haleluya. Saat teduh, dapatkan sesuatu, ucapkan. Dapatkan sesuatu, ucapkan. Haleluya. Renungkan, perkatakan. Maka ini akan jadi loh, saudara. Apa yang kau renungkan, itu yang akan jadi. Apa yang kau katakan, itu yang akan terjadi pada hidupmu. Dan itu dikatakan siang dan malam. Haleluya. 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 Ini firman Tuhan, saudara. Ini adalah kebenaran. Sesudah itu katanya, jaga tindak tanduk saudara. Supaya saudara ini sesuai dengan yang tadi. Yang kebenaran yang saudara ketahui itu loh. Karena kebenaran yang saudara ketahui itu yang mendatangkan iman buat saudara. Itu yang akan menolong saudara untuk mencapai keserupaan saudara dengan Kristus. Dan masing-masing kita punya tempatnya. Ya, di tubuh ini punya tempatnya. Saudara di mana? Di kepala, di tangan, di kaki, di mana? Ini yang kita sedang menuju ke sana. Ya, dan saya percaya kekasih, kita mesti moving forward. Haleluya. Haleluya. Waktu Yehezkiel saudara, dia diperhadapkan di lembah kematian itu. Di mana tulang belulang. Tapi dia harus bernubuat saudara. Dikatakan, hei Yehezkiel, bernubuatlah kamu. Ayo tulang-tulang. Katanya juga menjadi satu. Tiba-tiba kertak semua. Dan itu tidak salah saudara. Yang tenang tangan kaki ya tangan kaki. Di tangan ya di tangan. Di kaki ya di kaki. Di kepala. Saudara bisa bayangkan. Dan saudara tahu kenapa matamu di depan? Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan mau supaya saudara lihat masa depan. Bukan masa lalu. Ya. Kecuali saudara Godzilla kali ya. Katanya di sini ya. Saudara mesti lihat masa depan saudara. Kalau saudara sudah lihat ini, kita bersama-sama pasti bisa. Kita nggak sendiri, ya. Haleluya, haleluya, ya. Ada amin saudara. Ya, jadi keberhasilan, keberuntungan itu bukan tujuan kesuksesan hidup kita. Makanya kalau saudara juga sudah sukses, ada cucu, ada anak, ada mantu, ya, ada harta, ada segala macam pekerjaan yang bagus segala macam. Tapi itu bukan itu, saudara. Saudara mesti capai apa yang saudara ada dalam rencana Tuhan dalam tubuh Kristus ini. Haleluya. Loh, saudara, gereja ini kan butuh duit. Betul dong? Nggak bisa haleluya, haleluya. Loh, saudara juga ini kan listrik mesti dibayar segala macam.
Nah kita juga butuh untuk sana juga. Biar Tuhan pakai saudara. Ya makanya ini yang kita mesti, apa orang bilang ini, kita mesti kerjakan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Memang saya tahu saudara kadang-kadang suka lupa ya. Tapi saya ingetin gitu. Kita masih di dunia. Ya, jadi ini kalau nanti di surga nggak perlulah listrik, nggak perlu segala macam. Terang itu sudah ada di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, makanya ini yang saudara mesti tahu. Dan jadi saudara, kekristenan kita adalah suatu perjalanan. Coba, saudara ngomong kanan kiri. Kekristenan kita adalah suatu perjalanan, spiritual journey. Dari kelahiran baru, untuk kita juga belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan ini. Untuk mencapai yang namanya serupa dengan Kristus. Dalam karakter sudah tentu. Dan ini saya percaya, ini yang harus moving forward. Harus terus berubah. Nah, banyak orang Kristen saudara berhenti untuk bergerak bersama Tuhan. Slide berikutnya. Jadi saudara, keberhasilan kebetulan bukan tujuan kesuksesan. Kesuksesan kita adalah apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Coba bilang kanan kiri. Menjadi serupa dengan, itu tujuan kita. Karakter Kristus harus terlihat. Ya, saudara sebagai pengusaha, saudara mesti benar-benar terlihat. Ya, jangan saudara juga karakternya ampun, saudara. Ada juga, saya tanya sama jemaat, kenapa kamu pindah? Itu perusahaan kan besar. Salah satu pemasok loh. Salah satu juga itu pakaian dalam. Di Amerika itu yang terkenal. Kok kamu keluar sih? Waduh kak, saya sih bukan apa kak. Nggak tahan saya sama bos saya. Kenapa? Aduh, dia Kristen sih kak katanya. Cuman. Kalau lagi marah, ampun deh. Anjing juga tiarap saudara. Bisa kebun binatang orang itu bisa, bisa kebun binatang lah katanya. Saya sekali, 2 kali, wah lama-lama gak ada Tuhan. Saya butuh kasih karunia lah. Saya pindah aja perusahaan. Mau gaji gede juga, masa bodoh lah katanya. Saya gak tahan atmosfer yang terbangun. Nah saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini engkau harus jadi pengusaha-pengusaha yang bukan saja sukses, tapi engkau punya karakter Kristus. Ya, karena Tuhan tidak ingin menjadikan cuma hanya engkau sukses dalam usahamu. Tapi engkau jadi berkat. Ada karakter Kristus di dalam kehidupanmu. Sehingga orang takut akan engkau. Ya, takut akan Tuhan juga. Yang pertama sudah. Boleh slide berikutnya. Mengapa orang banyak Kristen berhenti bergerak untuk maju, saudara? Orang bisa kecewa. Saya kecewa lah. Saya kesal. Ya. Saya kesal sama PKS saya. Ya. Kurang peka. Haleluya saudara. Kalau saudara jiwa baru, saya masih lumrah saudara. Ya, tetapi kalau saudara sudah 10 tahun ikut sama-sama, masih juga saya kesel sama PKS saya. Saya bingung loh saudara. Saudara tuh bertumbuh apa enggak sih gitu loh. Ada amin gak nih saudara? Kecewa. Bukan PKS, penatua juga tuh. Saya kesel sama penatua juga tuh. Haleluya saudara. Memang masalahnya kita juga masih punya kekurangan saudara. Kalau kita nggak ada kekurangan, sudah tidak ada penatua lagi di sini saudara. Dia angkat Tuhan semua. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan luaskan semua kelemahan kita untuk supaya saudara juga bisa jadi kuat. Haleluya kan nih? Ini bukannya apa itu namanya cari alasan, bukan. Tapi kadang-kadang Tuhan luaskan, makanya saudara mesti tahu. Ya, kalau saudara ada di sini, kalau saudara ada di dalam satu komunitas, hiduplah di sana, bertumbuhlah di sana. Memang juga ini adalah cara Tuhan. Nanti saya kasih tahu saudara. Ada orang kecewa saudara. Jadi saudara, kalau udah kecewa apa? Enggak mau ke gereja. Enggak mau pelayanan. Nah itu pelan-pelan, mundurnya pelan-pelan. Enggak mau dulu ke gereja. Di ibadah, kemana tuh ya tuh orang? Enggak tahu tuh. Udah berapa minggu? Enggak tahu tuh. Coba lihat kanan kiri saudara. Ada yang biasa duduk di sebelah saudara, yang saudara tahu juga, yang punya kaflingnya kan gitu kan. Itu orang datang gak gitu?
Udah, perlu juga dicari tuh saudara. Ya, udah nggak datang lagi ke gereja. Ya, udah gitu saudara. Yang sudah sering pelayanan, tiba-tiba menghilang. Nggak ada kabar, nggak ada berita. Haleluya, haleluya. Saudara ya, ini bukan saja itu. Udah di komsel, boro-boro, udah nggak muncul lagi. Ya, bukan saja itu, lebih parah lagi saudara. Nggak mau doa, nggak mau baca firman Tuhan. Ada loh yang begitu, bukan saudara, yang di sono-sono itu loh. Ya, karena kecewa. Nggak tahu ya, sakitnya di sini. Gitu. Pak Sofian nggak ngerti, sakitnya di sini. Nah, saudara kalau udah kayak gini, ini saya dengar satu hamba Tuhan. Ini lama-lama saudara orang yang kayak gini, muntaber, tahu saudara? Muntaber, ya mundur tanpa berita lagi, saudara. Haleluya. Repot lah, capek dah saudara. Ya. Coba kanan kiri, lu kecewa gak? Coba tanya, bertobat lu sekarang lu. Ya, jangan muntaber ya. Mundur udah tanpa berita lagi, aduh ampun deh. Kalau Tuhan masih ngomong itu saudara, bertobatlah engkau. Ya, nah kalau saudara juga ada orang-orang yang kecewa, saudara itu saudara bisa, apa itu orang bilang? Saudara bisa jadi kepahitan. Ya, haleluya. Ada amin saudara. Nggak gampang ya saudara ya. Karena memang ini kejadian itu dari hari-hari kita saudara. Ya di samping kepahitan saudara. Ini banyak juga menggagalkan orang ya. Saudara masih ingat cerita tentang anak sulung sama anak bungsu. Itu kepahitan saudara. Siapa lagi juga itu? Si Kain sama Habel juga gitu kan? Kepahitan. Tuhan itu ya cuma ngelihatnya si Kain doang. Apa saya juga ini udah capek-capek loh mempersembahkan sesuatu. Kok Tuhan gak lihat sih? Apa yang menjadi pengorbanan saya? Masalahnya itu yang tidak sesuai saudara dengan apa yang Tuhan mau. Nah itu yang saudara mesti cari tahu. Saudara jangan kecewa. Haleluya. Loh kenapa mesti begitu? Lah memang mesti begitu. Belajarlah untuk taat. Taat itu artinya saudara mendengar perintah Tuhan. Lakukanlah sebagaimana yang diperintahkan. Benar dan hampir benar. Benar sama hampir benar, sama gak? Enggak lah. Yang hampir benar itu, ya memang kagak benar. Coba bilang kanan kiri lagi, lu ngerti gak maksudnya? Hei, ada amin gak nih saudara? Benar sama hampir benar? Hah? Harus benar, betul Ibu Lina. Ya. Jadi saudara mesti harus benar. Kalau hampir benar, itu gak benar. Gitu loh saudara. Nangkep gak? Ini yang kita mesti ngerti. Ya, nah saudara, kadang-kadang orang juga bisa, bukan saja kepahitan saja yang bisa menggagalkan orang. Juga ini loh, kegagalan. Orang tuh bilang, aduh saya sudah melayani, sudah begini, sudah begitu. Tapi ya, Tuhan tuh bagaimana sih? Nggak tahu diri loh. Udah saya bantuin loh, Tuhan aja. Dia ngomongin begitu loh, kadang-kadang saya juga bingung loh saudara. Orang ya kalau lagi marah ya, kagak mikir loh saudara. Dia tuh siapa gitu loh saudara. Ya, makanya gak heran kan. Lu gak tahu gua marah, ya bingung. Ya, siapa yang tahu lu marah gak marah. Lu gak marah aja gua gak tahu. Capek deh. Ya, emangnya gua pikirin gitu ya. Susah lang saudara ya. Jadi ini ada orang gagal loh saudara. Loh mestinya dia nanya dong. Tuhan kenapa saya gagal? Apa yang saya bisa belajar? Saya banyak nanya juga, kenapa gagal? Kamu tahu gak kenapa kamu gagal? Oh gini Pak, saya dulu ya, makanya juga ini karena saya terlalu banyak kerja Pak. Istri saya, waduh, kurang saya perhatiin. Ya udah, belajar. Ya, mulai sekarang kalau juga ini balik lagi kepada kasih mula-mula. Iya dong. Jangan lagi juga melukai atau mungkin juga membuat orang susah lagi, ya. Karena memang juga menikah. Gini loh saudara. Saya perlu untuk ngomong. Orang baik. Baik gak? Baik. Tapi untuk menjadi suami yang baik. Gak cukup orang baik aja.
Bukan berubahlah mukanya lah. Saya ngomong nih, apa adanya nih saudara. Orang baik aja nggak cukup saudara. Untuk jadi suami yang baik. Coba ketemu sama yang suami cuman, ya oke. Mam, kamu aja yang lakukan mam. Oke, siap. Iya, baik. Mami mau apa? Silakan. Capek kan lama-lama ya. Gue kasih usul, gue yang disuruh kerjain. Lo kapan kerjanya gitu loh. Aduh ampun. Nggak nyindir yang di sini mau baik-baik lah semua lah. Haleluya. Nah kadang-kadang saudara, bukan saja kegagalan. Saudara mesti nanya dong, kenapa lu gagal? Tuhan mau ajar apa buat saya? Tapi saudara kita juga bisa mundur loh, bisa berhenti loh. Karena saudara keberhasilan. Ada banyak orang dulu lagi susah saudara cari Tuhan. Tuhan udah kayak ban serep tau saudara. Ya, kalau lagi susah, kalau lagi sakit, baru ingat sama Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau Tuhan ngajarnya lain, nggak jawab juga sebagaimana juga yang dia mau, wah itu lagi, nanti muntaber lagi. Mundur tanpa juga berita lagi saudara. Ya, nah kita nih mesti benar-benar baik ini saudara. Ya, makanya dikatakan, coba bilang kanan kiri, kelahiran baru aja nggak cukup. Lu mesti belajar untuk taat dipimpin sama Roh Kudus. Lewat apa? Kebenaran. Maka engkau mesti renungkan untuk kita mencapai yang moving forward ini. Nanti di ujung Desember ini, ada ledakan, ada keajaiban yang luar biasa. Ada amin. Ya, lagi susah cari Tuhan. Lagi usaha bangkrut, cari Tuhan. Lagi juga hubungan kita suami istri, ini enggak mendatangkan kasih karunia, baru cari Tuhan. Udah dipulihkan, boro-boro ibadah. Aduh sorry, kita lagi banyak berkat, aduh gini deh. Minggu depan aja, kebaktiannya bagaimana? Kan masih ada hari Minggu, masih ada 52. Kalau saudara masih ada, nangkap kan maksud saya? Hah? Emang lu yakin minggu depan lu masih ada? Nah itu dong, lu mikir dong. Aduh, mikirin lo doang, emang juga capek dah gua. Ya kalau masih ada lo minggu depan. Kalau nggak ada, terlambat lo. Ya, ada amin sudah. Ya sibuk, wah. Sibuk, saya mau belajar tanggung jawab Pak. Iya tanggung jawab. Kalau gitu kita doain aja supaya juga jangan sibuk begitu ya. Haleluya. Ya memang hati gembala itu gak gampang saudara. Ya. Yang penting gini, saudara sudah capai ini semua. Dapat mantu bagus, anak bagus, cucu bagus, semua bagus segala macam. Ya usaha bagus. Tapi apa cuman itu? Jangan begitu saudara. Saudara mesti mencapai apa yang Tuhan mau. Lewat usahamu, lewat juga semua yang saudara ada hari ini loh. Itu tanggung jawab kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus bertanggung jawab juga buat generasi berikutnya loh. Ada banyak anak-anak rohani, ada orang-orang yang membutuhkan urapan yang ada pada dirimu. Haleluya. Ada amin. Bagi, ya. Saudara ingat cerita tentang Yusuf. Dia berhasil loh saudara. Berhasil, bukan saja berhasil, beruntung. Tapi saudara apa yang terjadi? Karena memang Tuhan bukan cuma hanya untuk memberkati daripada juga keluarganya Potifar. Lewat juga istri Potifar ini saudara yang bikin masalah saudara. Karena dia dipercayakan urusan domestik sama juga interdomestik juga saudara. Ya, dalam sama di luar rumah itu dipercayakan sama Yusuf. Tapi saudara Yusuf juga diuji. Tatkala juga istri Potifar ini mau juga, ya itulah mungkin ini berondong saudara ya. Ya suka saudara, tapi saudara Yusuf tahu apa yang harus dia lakukan. Ini firman Tuhan saudara. Haleluya. Ada amin? Ada amin? Ya. Tapi saudara kekasih, Tuhan bikin Yusuf. Karena kenapa? Tuhan gak mau cuman hanya memberkati Potifar. Kecil saudara. Tuhan mau lewat satu proses lagi penjara. Supaya dia bisa menjadi penyelamat buat negeri Mesir. Tuhan lagi ada rencana besar buat hidupmu. Buat bangsa kita. Betul?
Jangan kita cuma yang ngomel ini, ngomel itu. Presiden kita, saudara juga kalau jadi presiden nggak gampang, saudara. Ya, nggak gampang. Ya itulah main sepak bola. Ya, cuman gituin doang. Kenapa nggak masuk ya? Aduh, coba saudara yang itu. Boro-boro nendang, lurus aja belum bisa, saudara. Ya, ini kebenaran, saudara. Jadi kita mesti lihat ada rencana Tuhan yang lebih besar. Apapun yang buat orang dunia ini ada prosesnya, saudara. Bagaimana kiat bisa menjadi itu? Filipi pasal 3, 7-14 mengatakan begini. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Nah tuh benar ya. Karena dialah katanya aku telah melepaskan semuanya itu. Dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi saudara, apa yang terjadi pada diri Paulus itu dia bersaksi, saudara. Semuanya itu saudara, sebagaimana dia tulis. Roh pikiran dia sudah dirubah. Haleluya. Haleluya. Roh pikiran kita harus berubah. Waktu kita berubah, sesuatu terjadi. Ya, sesuatu terjadi. Nih. Apa yang sekarang dia inginkan? Dulu saudara, dia mencapai ingin orang terkenal segala macam, punya otoritas, kekuasaan. Tapi sudah dikatakan itu sampah itu semua. Siapa yang mengubah itu? Yesus. Ya, yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Haleluya. Kaitan sama Efesus tadi. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Enggak ada yang mustahil maksud Tuhan itu begitu loh. Ya, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini dan telah sempurna. Jadi kita juga nggak boleh kita yang paling baik, kita yang paling sempurna, kita yang paling benar. Nah itu yang tidak boleh juga saudara. Katanya, kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh karena Kristus. Ini semua karena Tuhan. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku apa? Melupakan apa yang ada di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan apa? Jalan? Tidak. Kalau saudara sudah lihat masa depan, saudara mesti kejar itu. Haleluya. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu apa? Panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Fungsi saudara akan dipakai Tuhan maksimal. Haleluya. Haleluya. Dulu saudara Paulus itu teroris. Ya, dia teroris, teror orang saudara. Cari murid-murid pengikut-pengikut Kristus. Ya, dianiaya. Dia punya kekuasaan loh saudara. Dia punya otoritas dan dia lakukan itu. Enggak ada orang yang bisa membuat dia menjadi tindakan pidana. Enggak saudara. Dia lakukan itu dengan sesuatu yang luar biasa saudara. Dengan otoritas daripada pemerintahan pada waktu itu. Tapi dikatakan itu yang dulu sampah itu semua. Itu nggak gampang saudara. Orang itu untuk berubah itu nggak gampang. Haleluya. Tapi bisa. Ya, bisa. Ya. Orang yang hidupnya sudah di masa lalu terus itu nggak punya masa depan. Ya. Ada amin. Makanya hidupnya jangan di masa lalu. Saudara mesti lihat ke depan apa yang Tuhan inginkan. Nah, sekarang kita belajar. Kenapa? Bagaimana untuk kita juga bisa maju? Coba slide berikutnya. Kita harus memiliki pengalaman dengan Kristus, saudara. Haleluya. Ya, ada orang saudara rajin ibadah hari Minggu. Melayani hari Minggu. Aktif di berbagai peristiwa event. Maha hadir. Orang bilang sampai juga mau sekolah minggu aja. Dia juga hadir, saudara. Haleluya. Ya. Tapi saudara nggak pernah mengalami Tuhan loh. Rajin doang. Coba bilang kanan kiri, lu rajin aja gak cukup loh. Lu mesti punya pengalaman sama Tuhan. Haleluya. Pengalaman sama Tuhan. Saulus saudara, dia bertransformasi menjadi Paulus.
Saudara, itu sejak dia mengalami Tuhan, saudara, dalam perjalanan di Damsyik itu. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Haleluya. Ya, saudara masih ingat cerita tentang Sakyus? Bukan Lazarus ya katanya. Saya dengar satu pengkhotbah ini saudara bilang gini. Satu waktu saudara katanya juga ada guru sekolah minggu lagi bercerita. Dia bercerita katanya, Lazarus turun kamu. Yuh, ini anak-anak sekolah minggu kan pintar-pintar sekarang ya. Kak, salah. Bukan Lazarus, Sakyus. Cuman kan kalau guru kan pembina kan memang lebih pintar gitu. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Lazarus turun, itu tempatnya Sakyus. Nah itu, haleluya. Saya dengar khotbah itu saudara, hebat juga nih. Ya memang guru tuh. Ya, haleluya. Coba bilang kanan kiri, rajin aja nggak cukup. Mesti gini loh saudara, ada orang ibadah, ketemu sama teman-teman, ketemu sama juga pemimpin komunitas selnya, ketemu sama penatua, tapi sama Tuhan Yesus nggak pernah ketemu. Makanya orang-orang yang model kayak gini nggak bisa maju, nggak bisa maju. Paulus berani loh, sampai dia bilang, dulu yang aku suka itu, gua anggap sampah semua. Itu ngomong kayak gitu nggak gampang loh saudara, nggak gampang. Dulu gua peminum, gua nggak bisa itu. Kalau belum minum gua nggak bisa tidur. Lu tahu gak? Sekarang gua tidur jam 9 juga tidur. Mau kapan itu? Sampai juga di gereja gua tidur. Nah itu lebih keterlaluan lagi saudara. Nah ini kebenaran loh saudara. Ini kebenaran. Saudara mesti apa? Mengalami Tuhan. Kelahiran baru nggak cukup, tapi mesti menjadi miliki karakter Kristus. Ya, haleluya. Haleluya. Ada banyak orang ke gereja tapi tidak menjadi gereja. Ya, saudara, perubahan hidup itu penting. Coba bilang kanan kiri, berubahlah menjadi serupa dengan Kristus. Ikut program saja saudara tidak cukup. Tapi saudara mesti hidupmu berubah. Itu baru membuktikan perkataan kita berubah, perbuatan kita berubah, karakter kita berubah. Bacaan kita juga berubah, kebiasaan kita juga berubah. Nah ini loh, ini yang harus terjadi. Baru orang-orang yang mengalami Tuhan itu pasti akan berubah. Dari semua yang saya bilang dulu, perkataan, perbuatan, karakter, bacaannya, kebiasaannya saudara. Dan semuanya itu terjadi saudara. Karena juga saudara dia berjumpa dengan Kristus. Saudara masih ingat orang buta itu? Waktu orang-orang Farisi bilang, lu gak tahu itu orang berdosa yang nyembuhin kamu itu loh. Lu tahu gak siapa tuh Yesus? Dia bilang gini, gua gak mau tahu. Mau orang berdosa kayak kagak uang. Berdosa kayak katanya. Yang penting gini, gua dulu buta. Sekarang gua celek. Nah lu mau ngomong apa gitu kan. Ngerti maksudnya? Kadang-kadang orang tuh rese loh saudara. Ya udah gak usah pusing. Yang penting saudara, pengalaman saudara dengan Tuhan bagaimana. Itu yang lebih penting. Jangan kecewa. Ya, jangan kepahitan. Saudara jangan. Ya, haleluya. Ada amin? Ya, jangan jadikan saudara Tuhan itu ban serep saudara. Jadikan dia yang utama dalam hidupmu. Yang kedua, saudara mesti berani untuk melupakan. Yang pertama tadi, saudara mesti mengalami Tuhan. Punya encounter dengan Tuhan. Encounter truth-nya. Encounter dengan kuasanya. Encounter dengan juga kebenarannya. Ya, encounter dengan kasihnya. Saudara mesti punya pengalaman di situ. Ya. Dan juga saudara yang kedua, kita mesti berani untuk melupakan masa lalu kita. Sekali lagi loh, orang yang hanya terus ngomong lagi tentang masa lalu dia, itu orang yang gak punya masa depan. Haleluya. Sekarang saya tanya, saudara tahu? Dulu waktu sekolah, saudara ada hukum yang namanya Archimedes. Ada hukum yang namanya Boyle, tahu ya? Ingat gak saudara? Sekarang saya tanya, itu rumusnya apa? Ingat gak? Nah iya tahu, fisika memang. Rumusnya Archimedes apa? Hukumnya apa bunyinya?
Nah itu ngapung-ngapung, ya cuman tahu ngapung-ngapungnya doang kan. Saudara, orang bisa kecewa, orang bisa kepahitan. Ya. Dan memang saudara, orang kecewa itu pahitnya di sini, di dalam. Sampai kadang-kadang napas aja, nggak bisa, gitu nggak bisa. Wah itu tuh, itu udah kepahitan dalam, itu dalam. Nggak bisa satu tarikan. Kita kan bisa kan, apa gitu, ayo tarik nafas. Kalau dia nggak bisa, nah, gitu loh, berat gitu. Ya memang pahit, saudara, pahit, kecewa. Tapi sekarang saya tanya dulu, memang susah kan ngelupainnya kan? Susah apa gampang? Coba, saya mau nanya dulu di sini, yang bilang susah, hah? Gampang-gampang susah katanya. Ya, tapi saya kasih kiat, sebenarnya gampang. Caranya bagaimana? Saudara mau tahu? Jangan diingat-ingat. Ya dong. Kayak saudara tadi yang saya bilang. Belajar hukum Archimedes segala macam. Coba sekarang. Kenapa? Karena saudara nggak ngomongin nggak lagi. Nggak diingat-ingat. Iya kan? Lain sama guru. Tiap hari kan ngajar. Ngomongin lagi. Ajarin lagi. Ada amin kan di sana? Ya, tahu sekarang kiatnya? Kalau saudara kecewa apa? Jangan diingat-ingat. Jangan di ngomongin. Ya ketemu sama PKS. Pak, kenapa sih orang itu masih ada? Saya sih memang sudah ngampunin. Cuma masalahnya kalau saya lihat muka dia, kepahitan lagi saya. Itu namanya belum mengampuni. Oi, haleluya saudara. Jangan ngomong lagi. Kecewanya kayak gitu. Ih saudara, gak selesai loh. Ya, nih satu lagi nih saudara. Saudara tahu yang namanya jamu kan? Siapa di sini kalau jamu apa rasanya? Pahit kan? Ada gak orang minum jamu gini? Ada gak? Kumur-kumur maksudnya. Ada? Ada gak? Nggak ada, kenapa? Maunya udah pahit gitu. Telan aja kan, gua ngerasain lah. Udah, kalau bisa minum banyak-banyak, begitu kan? Nah kayak begitu saudara, ngilangin kepahitan gitu. Telan aja udah, lewat aja udah. Haleluya. Udah jangan diingat-ingat lagi. Kalau diingat tambah pahit. Dikumur-kumur sih, aduh, udah tahu tuh. Ya. Sama saudara, sekali lagi. Hidup kita ini saudara ditentukan sama Tuhan sama kita, benar gak? Tapi kenapa saudara pahit? Ya dong, kan saudara bilang, hidup saudara kan ditentukan sama saya sama Tuhan, betul? Ya, berarti orang mau nyakitin saya, enggak peduli dong. Saudara tanya sama Tuhan dong, kenapa kamu mesti juga jadi terganggu hubunganmu sama Tuhan? Ayo, berani untuk meninggalkan masa lalu saudara. Ya, makanya saya bilang, mata saudara makanya ditaruh di depan. Supaya ngelihat terus ke depan gitu. Jangan ke belakang dulu. Terakhir, saudara mesti berorientasi kepada masa depan. Haleluya. Ada amin? Kalau saudara mau kerja, apa yang saudara? Diam-diam aja? Ya cari dong. Karena ini masa depan saudara kan? Cari di Google, anak saya aja saudara. Itu yang kecil itu 52. Kirim terus semua. CV dia kirim 52. Sampai akhirnya dia diterima sama perusahaan yang sekarang ini. Ada di Singapura. Karena kenapa? Dia punya masa depan. Saya tanya, Maxine, kenapa jauh-jauh dari papi? Papi masalahnya, calon aku ada di Singapura. Nah itu kan punya masa depan. Dia punya planning. Iya dong. Ya udahlah kita ngalah, iya kan? Dia kan kagak terus menerus sama kita lah. Dia juga mesti menikah. Ya udahlah. Ya, pergilah dengan damai sejahtera. Haleluya. Memang kita orang tua ya mesti nggak bisa kita terus keep anak-anak kita. Mereka punya masa depan sendiri. Dan kita mesti mengerti ini. Ya. Haleluya. Ada amin? Kalau saudara di sini ada yang belum menikah?
Ada yang belum menikah, angkat tangan. Nah, angkat tangan tinggi-tinggi dong. Mesti punya masa depan kan? Haleluya. Ya, yang wanita pria, ya. Pastikan kalau disuruh milih nih, ada nih. Kita milih kalau bisa istri kita atau suami kita yang kaya dong. Jujur lah. Ada, jangan gak jujur. Ya mau, yang gembel gitu kan gak mau lah gitu. Iya kan? Udah kaya, katanya apa lagi? Hah? Ganteng katanya, wede, ganteng, cantik, cuantik gitu kan. Udah gitu apa katanya, anak pertama lagi. Udah tinggal anak tunggal. Anak tunggal lagi, wah mantap gitu kan. Udah kaya. Apalagi tuh? Oh, baik lagi. Wah, cinta Tuhan, bener tuh cinta Tuhan gitu kan. Mau tahu katanya jawabannya apa? Hah? Mau tahu? Kalau saudara tanya nih sama malaikat, malaikat akan jawab, ngaca dulu loh. Gitu. Ngerti maksud saya? Kamu mau nih standar gini, ya lu nya bagaimana dong? Orang juga ini bangun aja juga udah ayam berkokok 3 kali, tinggal menyangkal aja yang belum saudara. Ini belum bangun-bangun. Maka maksud saya, kita mesti punya planning dong, orientasi kita ke arah. Kamu mesti, ayo dong patok. Kayak saya kan ngeliat ke depan, haleluya. Saudara jangan nanya, Pak nanti duitnya dari mana? Nggak mau tahu saya, yang penting gue kepengen tuh Tuhan. Boleh dong kan namanya kita anak. Haleluya. Tuhan saya kepengen itu loh, 6.000 meter tuh. Seberang sono, bekas pabrik bihun. Haleluya. Ya, kita mau dong Tuhan untuk pelayanan generasi. Ada sesuatu yang saya lihat di tanah perjanjian di sana. Kita mesti punya planning masa depan. Fokus kita jangan kepada masa lalu kita. Kalau saudara juga kalender, kalau tahun baru, kalender dapat baru. Sekarang saya tanya, yang saudara cari itu apa? Hah? Hari libur kan tuh, Pak Hengki udah tahu tuh. Sekarang saya tanya, kenapa cari hari libur? Karena saudara mau planning dong. Gue mau liburan kemana nih? Lebaran, ntar Christmas. Planning loh ke depan. Orang yang tidak punya saudara planning, itu dia orang bilang apa ya? Orang yang tidak punya rencana untuk masa depannya, dia merencanakan kegagalan untuk juga masa depannya. Ya, nah mari kita hari ini kita mau minta pertolongan Tuhan. Ya, ada amin? Ada amin? Ya, yang jomblo-jomblo, ya, engkau tidak akan sendiri lagi. Ya, kan kalau jomblo itu yang sendiri kan? Kalau yang bersama-sama itu namanya zombie. Haleluya. Ya kan itu zombie kan jalan bareng-bareng tuh. Kebanyakan nonton ya. Nonton zombie ya. Oke, kita doa ya. Ada 3 ya. Jangan saudara, hai, khotbah apa tadi? Gua nggak tahu, kan lucu. Gimana lo saudara? 1, saudara mesti apa? Mengalami Tuhan. Kedua apa? Berani untuk melupakan masa lalu saudara. Yang ketiga, fokus ke depan, arahkan tujuan. Kalau engkau melihat, engkau mesti lihat Tuhan di masa depanmu. Kalau engkau lihat itu, terjadilah.